Shalom, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, mengawali hari ini, kita hendak berjumpa dalam doa dan firman. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami semua dalam pertolongan. Berkat Tuhan selalu dilimpahkan hadir dalam hidup kami. Bapa, kami mau melandasi dengan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Alkitab Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Saudara, kita mau belajar tentang sosok seorang nabi besar, seorang Daniel. Dia adalah seorang buangan yang hidup di Babel. Sudah 3 periode dalam masa pemerintahan Raja Babel. Dia digunakan sebagai pemimpin. Daniel dikenal sebagai seorang yang pintar, melebihi wakil-wakil raja dan pejabat tinggi lainnya. Daniel punya roh yang luar biasa. Raja mempromosikan dia sebagai orang yang terkemuka di seluruh kerajaan. Dan ada yang sangat berbeda dengan Daniel. Dia adalah seorang yang tekun berdoa, disiplin di dalam berdoa. Walaupun hidup di tengah bangsa kafir, tetapi Daniel tetap setia beriman kepada Allah. Saudara, kembali ke ayat 11 tadi, bahwa demi didengar Daniel surat itu sudah dibuat. Surat apa? Surat itu adalah surat penetapan raja, surat yang sudah dikeluarkan raja, suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Intinya adalah dilarang untuk berdoa kepada dewa atau allah-allah lain kecuali kepada raja. Dan di sini Daniel beribadah kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini lahir karena iri hati para wakil raja, pejabat raja terhadap Daniel yang akan dipromosikan raja sebagai orang terkemuka di Babel. Sehingga mereka mencari jalan yang terbaik untuk menyingkirkan Daniel. Satu-satunya hanyalah dalam hal ibadahnya kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, respon Daniel adalah takut, ataukah dia bersembunyi atau berhenti berdoa. Ternyata dia pulang ke rumahnya, dia melaksanakan tekun berdoa, tetap berdoa, berlutut, memuji Allah 3 kali dalam sehari. Saudara, saatnya Daniel dilempar ke gua singa pada ayat 17. Dan apa yang terjadi di dalam gua singa? Apakah Daniel mati, dimakan oleh singa-singa? Saudara, ternyata tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Singa-singa menjadi sahabat Daniel. Singa-singa tidak mengapa-apakan Daniel. Karena kesaksian pada ayat 23, Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu. Daniel hidup, Daniel selamat. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Saudaraku, firman Tuhan mengajar kita saat ini. Tekunlah berdoa. Tetaplah berdoa. Dalam situasi senang, dalam situasi menakutkan, tetaplah berdoa. Andalkanlah Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang merasakan, Tuhan yang menolong kita. Tetaplah berdoa karena di dalam doa ada kuasa yang luar biasa
Di dalam doa ada mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kita. Mengakhiri perenungan, kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih. Sambutlah hari ini dengan penuh sukacita. Jalanilah hidup ini dengan penuh iman. Berkat-berkat Tuhan telah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara.